kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Deli Serdang. Di sini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik. Saya, Sri Wahyuni, akan bertindak sebagai observer dan di sebelah kanan saya Sri Ramadhani yang akan bertindak sebagai coach. Dan di sebelah kiri saya Aisyah bertindak sebagai coach. Selamat menyaksikan Salam Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabarnya, Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat, Bu. Baik, Bu Rahma, pada kesempatan ini kita akan melakukan supervisi ya. Saya sebagai observernya akan mensupervisi kegiatan coaching yang Ibu lakukan. Nah, saya yakin dan percaya Ibu sudah memiliki kompetensi coach, di mana Ibu pastinya Ibu memiliki kemampuan untuk menghadirkan sepenuhnya, menghadirkan rasa, pikiran, semuanya berfokus pada kegiatan hari ini. Kemudian yang kedua, yang pastinya Ibu bisa mengembangkan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk memancing coach Ibu. Nah, kemudian saya berharap pada kegiatan coaching ini nanti Ibu bisa menerapkan alur tirta dengan teknik rasa, ya Bu, dimana seperti yang kita ketahui bersama, alur tirta itu memuat yang pertama itu adalah tujuan, ya Bu, dimana saya berharap Ibu nanti dapat menyampaikan ataupun bertanya langsung kepada coach Ibu apa tujuan kegiatan coaching yang akan dilakukan ini. Kemudian Ibu bisa mengidentifikasi atas penyebab dari permasalahan ataupun latar belakang permasalahan yang akan dibicarakan nanti. Selanjutnya Ibu dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang memancing coach untuk menggali potensinya, menemukan ide-idenya dalam menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, yang terakhir, tak lupa pula Ibu nanti akan menyampaikan komitmen yang Ibu dan coach laksanakan pada kesempatan coaching kali ini. Nah, di mana dengan alur tirta tersebut tak lupa pula kita senantiasa menggunakan teknik rasa, ya Bu, di mana rasa di sini seperti yang kita ketahui bersama, Ibu menerima riset, yang menerima informasi dari coach, kemudian Ibu mengembangkan dengan pertanyaan. Nah, seperti itu, Bu. Saya yakin dan percaya coaching ini akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Adapun sebelum saya mengobservasi kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan hari ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait penilaian, di mana pada lembar supervisi yang akan saya lakukan ini, saya akan menilai apakah dalam perjalanan coaching ini sudah memuat alur tirta dengan menggunakan teknik rasa atau belum. Nah, kemudian saya ingin mengetahui lebih lanjut sebenarnya kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan di sini. Artinya apa yang bisa saya bantu kepada apa yang bisa saya bantu, kompetensi apa yang bisa mau Ibu kembangkan di sini, apa yang bisa saya bantu untuk Ibu? Ya, nanti pada saat teknik coaching saya akan mengembangkan, yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Oke, baik, Bu. Ibu akan mengembangkan kompetensi Ibu di bidang mendengarkan aktif, ya Bu. Nah, bisa lebih rinci lagi mendengarkan aktif yang bagaimana yang Ibu ingin kembangkan di sini? Ya, mendengarkan aktif itu di sini artinya itu, Bu, saya harus lebih memicu, membuat pertanyaan-pertanyaan untuk mengembangkan kreativitas si coachingnya dalam menemukan permasalahan yang akan dihadapinya. Oke, baik, Ibu Rahma. Jadi artinya Ibu Rahma akan fokus ke mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, di sini harapannya Ibu Rahma akan mengembangkan kompetensi mendengar aktif yang nantinya akan memacu
menimbulkan, artinya Ibu Rahma dapat menimbulkan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang akan memicu coach Ibu untuk menemukan ide-ide atas permasalahannya. Baik Bu, tadi Ibu sudah mengetahui kompetensinya. Sekarang apa indikator ataupun tolak ukur yang bisa Ibu lihat atas keberhasilan kegiatan coaching kita hari ini? Indikator yang saya harapkan ya saya bisa menerapkan alur tirta secara runtut dan mengembangkan ide-ide dari coaching, bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Oke, baik Bu. Jadi Ibu ingin dengan adanya kegiatan coaching hari ini, Ibu bisa mengembangkan, artinya gini, tujuan itu akan tercapai jika Ibu bisa menerapkan alur tirta dengan beruntun ya Bu. Ya. Oke, baik Bu. Sampai di sini sekilas sebelum kita melakukan saya melakukan observasi. Mungkin ada hal lain yang mau Ibu pertanyakan? Saya rasa sudah Cukup ya Bu. Baik, kita mulai saja ya Bu kegiatan kita hari ini. Assalamualaikum Bu Rahma, apa kabar Bu? Waalaikumsalam Bu Aisyah, baik. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik Bu, cuman saya ada sedikit masalah Bu. Kemarin ketika observasi oleh pengawas di kelas, saya sempat kena tegur Bu. Kemudian saya dipanggil oleh kepala sekolah. Jadi saya agak kesel Bu, jadi bingung saya Bu. Inilah saya mau cerita-cerita dengan Bu Rahma. Apa Ibu Rahma sibuk? Enggak Bu, boleh kok Bu cerita. Terus bagaimana Bu perasaan Ibu? Perasaan saya kesel Bu. Saya dianggap gimana ya Bu? Gara-gara saya tidak membawa buku teks di dalam kelas, saya dilaporkan ke kepala sekolah sehingga saya ditegur oleh kepala sekolah. Jadi rasanya saya kesal gitu Bu, dan kecewa lah karena saya disalahkan, disudutkan seperti itu Bu. Terus setelah apa yang Ibu alami, apa yang mau Ibu lakukan sekarang? Saya maunya ya Bu, pendapat saya juga diterima. Walaupun saya tidak membawa buku teks, padahal kan saya sudah merangkum semua materi tersebut di dalam link yang akan saya sampaikan di kelas dengan anak-anak. Saya memang jarang Bu membawa buku teks, tapi materi itu saya rangkum di e-book, di e-book digital dan link. Itu yang saya bagikan ke anak-anak. Harapan saya Bu ya, saya jangan disalahkan gitu Bu, pendapat saya juga diterima begitu Bu. Terus kedepannya apa yang akan Ibu lakukan? Mungkin kedepannya saya akan melakukan menyampaikan, mengkomunikasikan kepada kepala sekolah bahwa sumber belajar itu tidak hanya itu saja Bu, tidak hanya buku teks itu saja, banyak sekali sumber belajar. Salah satunya itu yang saya buat di kelas Bu, menggunakan link dan membawa buku digital atau e-book ke dalam kelas gitu. Terus ada lagi yang mau Ibu lakukan? Mungkin yang akan saya lakukan lagi ya Bu, saya ingin menunjukkan kepada kepala sekolah dan pengawas tersebut bahwa sumber belajar tidak hanya dari buku teks, dan prestasi atau hasil belajar anak-anak bisa meningkat walaupun tidak melulu dengan menggunakan buku teks, bisa dengan sumber yang lain, baik itu video, e-book, dan link-link pembelajaran yang beraneka ragam. Karena kan Bu, sekarang kan sudah digitalisasi ya Bu, pembelajaran sudah berbasis digital. Jadi saya mau menerapkan itu terhadap siswa-siswa saya, begitu Bu. Gitu. Terus apakah Ibu ada mengkomunikasikannya lagi kepada kepala sekolah atau pengawas sekolah gitu? Kemarin itu sudah saya sampaikan Bu, cuman untuk ke pengawasnya belum Bu. Mungkin saya akan menjelaskan kepada kepala sekolah terlebih dahulu, lalu saya meminta maaf dan menyampaikan bahwa sumber belajar itu tidak hanya buku teks. Mungkin begitu Bu Rahma. Lalu rencana kedepannya Ibu, maunya Ibu seperti apa? Maunya saya Bu, pendapat saya juga diterima ya Bu. Saya tidak menggunakan buku teks bukan berarti saya tidak belajar dalam kelas. Saya belajar tetapi mengambil sumber dari yang lain, yaitu merangkum semua materi di link dan menggunakan
digital, begitu begitu Bu. Menggunakan sumber belajar yang lainnya. Yang akan saya lakukan mungkin saya mengkomunikasikannya terlebih dahulu. Mungkin saya meminta izin terlebih dahulu kepada atasan saya, kepala sekolah begitu. Padahal kan Bu, sebelum observasi dilakukan, saya sudah prepare, gitu, sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Kan kita sebelum diobservasi sudah mempersiapkan ya kan Bu Rama. Itulah yang saya rasakan. Tetapi setelah itu saya malah disalahkan, kenapa saya tidak terima. Itu yang kecewanya saya. Mungkin nanti saya akan meminta izin dulu kepada atasan, kemudian mengonfirmasinya ke pengawas bahwa sumber belajar saya tidak dari buku teks, tetapi dari link yang sudah saya rangkum materi tersebut dan menggunakan link-link YouTube, kemudian buku digital, begitu Bu Retno. Sebelum diobservasi, Ibu dilakukan observasi, apakah Ibu sudah menjelaskan terlebih dahulu kepada pengawas gitu? Kalau misalnya sumber belajar yang Ibu berikan itu tidak hanya dari sumber buku bacaan aja gitu. Sudah Bu, sudah saya jelaskan dan sudah saya jelaskan bahwa saya juga sudah mengacu pada kurikulum yang saat ini ya Bu, begitu Bu. Cuman gitu loh Bu, kenapa saya tidak diterima dan saya dilaporkan ke atasan sampai saya ditegur. Jika pengawas ingin meminta ulang lagi Ibu di supervisi, bagaimana pendapatnya? Saya sangat bersedia Bu, sangat bersedia. Lalu apakah Ibu sudah siap untuk disupervisi ulang? Siap Bu. Kapan itu rencananya Ibu melapor ke pengawas agar disupervisi? Mungkin minggu depan Bu saya akan mengkomunikasikannya kepada kepala sekolah terlebih dahulu. Kalau begitu rencana Ibu, akan saya tunggu ya Bu ya. Semoga supervisi berikutnya Ibu lebih bisa lagi mengembangkan kreativitas Ibu dan pengawas juga bisa menerima hasil supervisi yang Ibu lakukan. Iya Bu, baik Bu, terima kasih Bu Rama. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah bercerita kepada saya? Saya sangat lega ya Bu, saya mendapat pencerahan dari Bu Rahma. Ternyata komunikasi itu penting ya Bu, dan penjelasan mengkomunikasikan bahwa sumber belajar itu tidak hanya buku teks, dan saya bersedia untuk dilakukan observasi Bu. Terima kasih Bu Rahma. Ya, ditunggu ya Bu. Iya Bu. Sama-sama Bu. Oke, baik Bu Rahma. Nah, sekarang bagaimana menurut Ibu atas udah tadi? Kan ini lanjutan aja. Bagaimana menurut Ibu atas penampilan Ibu tadi? Apakah sudah menunjukkan kompetensi yang Ibu inginkan di awal tadi? Sudah Bu, saya sudah menerapkan alur tirta dan menggali ide-ide dari coach saya. Oke, apa yang membuat Ibu menilai demikian? Karena saya sudah menghadirkan sepenuhnya diri saya untuk si coaching. Oke, baik Bu. Sudah bagus ya Bu. Nah, bolehkah saya menyampaikan hasil observasi saya tadi? Boleh Bu. Oke, baik Bu. Nah, saya mengamati tadi pada saat awal Ibu melakukan kegiatan coaching, saya belum menemukan atau saya belum mendengar Ibu menyampaikan tujuan. Artinya apa? Ibu belum menegaskan apa sih tujuan tujuan Ibu Aisyah datang pada saya. Nah, itu belum saya dengar Bu. Nah, kemudian alur tirta yang pertama ya Bu. Untuk yang kedua, mengidentifikasi, Ibu sudah bagus tadi, sudah sesuai dengan alurnya. Kemudian Ibu sudah mendengarkan dengan rasa. Nah, selanjutnya dengan pengamatan yang saya sampaikan tadi, bagaimana perasaan Ibu? Saya merasa senang Bu, karena saya sudah bisa membantu mengeluarkan ide-ide dari coaching tersebut dalam permasalahan yang dihadapinya, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah serius mengamati saya. Oke, baik Bu. Rencana ke depannya mau apa Ibu ini? Rencana saya menyadari banyak kekurangan ya Bu di diri saya. Mungkin saya perlu banyak latihan lagi Bu untuk meningkatkan teknik-teknik dalam melakukan coaching. Oke, kira-kira kapan Ibu bisa melakukan itu? Mulai hari ini Bu, dan saat ini saya akan
melatih lagi diri saya untuk lebih baik lagi dalam melakukan teknik coaching. Oke, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu melakukan hal itu? Pastinya rekan sejawat Bu dan kepala sekolah Di mana itu Bu? di sekolah Bu. Di sekolah. Oke, baik Bu. Dari hasil pengamatan saya, Ibu Rahma sudah baik dalam melakukan kegiatan coaching ini, sudah menghadirkan pikiran sepenuhnya. Saya lihat Bu Rahma tadi serius menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Yang tadi saya sampaikan hanya catatan kecil terkait tujuan di awal, ya kan Bu Rahma. Nah, setelah saya menyampaikan hasil observasi saya, apa yang Ibu dapatkan? Artinya apa yang apa yang Ibu dapatkan dari hasil observasi saya hari ini? Yang saya dapatkan yaitu saya lebih memahami Bu atas apa yang menjadi kekurangan saya dalam melakukan coaching. Oke, apakah Bu Rahma sudah puas dengan jawaban saya? Sudah Bu. Oke, ada yang lagi yang perlu ditambahkan Bu Rahma? Tidak Bu, saya sudah cukup. Oke, baik Bu Rahma, terima kasih atas kesempatan hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada pemilihan kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bu Rahma. Iya Bu, sama-sama. Iya, sampai ketemu di lain waktu ya Bu Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.